Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kawan-kawan semuanya. Namaku Hafsah, mahasiswi PKU angkatan 2018. Oke, di sini aku mau sharing-sharing nih tentang puasa. Kita kan sekarang lagi ada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana seluruh umat muslim sedang dalam ketaatan menjalankan ibadah puasa. Nah, terus supaya kita tuh menjalankan ibadah puasa tidak hanya sekedar mengimani atau meyakini bahwasanya puasa itu wajib lalu mengamalkannya, tapi kita juga tahu nih unsur filosofis yang ada di dalam amalan puasa itu. Nah, di sini aku mau sharing tentang puasa dalam perspektif the law of polarity. Gimana sih puasa itu jika kita lihat dari perspektif the law of polarity atau hukum polaritas ini? Nah, jadi salah satu manifestasi dari hukum polaritas ini adalah konsep yin dan yang dalam ajaran filsafat Cina, bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini pasti berpasangan, negatif dan positif, hitam dan putih, malam dan siang, baik dan buruk, semuanya saling berpasangan dan saling melengkapi, bahkan saling menunjukkan eksistensinya. Jadi, kalau tidak ada baik, maka tidak akan ada buruk. Kalau nggak ada ringan, maka nggak akan ada berat, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan the law of polarity. Nah, sekarang kita lihat nih, puasa dalam perspektif the law of polarity ini. Pertama, perintah untuk tidak melakukan. Puasa itu kan perintah dari Allah, tapi isinya unik. Perintah itu justru untuk tidak melakukan. Padahal kan seharusnya memerintah itu untuk melakukan sesuatu, tapi khusus puasa kita diperintah untuk tidak melakukan. Karena dalam puasa itu kan kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan seksual dan lain sebagainya. Nah, di sini terlihat sisi positif dari perintah dan negatif dari tidak melakukan, sehingga ada positif dan negatif sebagai the law of polarity. Oke, lanjut ya. Yang kedua, berkorban untuk memperoleh. Logikanya kan kalau orang berkorban itu pasti kehilangan. Kita mengorbankan waktu, tenaga, harta, kan biasanya merasakan kehilangan tuh. Nah, tapi dalam puasa, ketika kita mengorbankan banyak hal, justru untuk memperoleh banyak hal yang lainnya. Misalnya nih, kita berkorban tidak makan dan minum selama seharian penuh untuk memperoleh pahala puasa. Lalu, kita memperbanyak sedekah hingga mengorbankan harta kita, bahkan tenaga misalnya, dengan membagikan paket buka puasa bersama. Tapi dengan itu, kita bukan merasa kehilangan, tapi justru kita akan memperoleh banyak hal yang tidak pernah kita duga. Oke guys, lanjut ya. Yang ketiga, menahan untuk menikmati. Selama puasa, kita dituntut untuk menahan makan dan minum. Itu kita tahan dari subuh sampai maghrib. Jadi, ketika kita makan dan minum di waktu maghrib, pasti nikmatnya terasa lebih besar dibanding saat kita makan dan minum di hari biasa tanpa diawali oleh puasa. Meskipun makan dan minumnya juga di waktu maghrib, pasti nikmatnya akan beda. Dalam hal ini, Rasulullah juga sudah pernah bersabda bahwa orang berpuasa itu mendapat dua kenikmatan. Satu, nikmat buka puasa, dan dua, nikmat bertemu dengan Allah. Oke guys, yang terakhir nih agak baper ya, menyakiti untuk menguatkan. Oke, tapi jangan baper ya guys. Jadi, selama puasa kita dilatih untuk hal-hal yang kita anggap menyakiti. Tapi dengan latihan ini justru akhirnya kita jadi kuat. Hari pertama kita puasa mungkin agak teler, lemas, haus. Terus hari kedua mulai berkurang tuh. Lalu hari selanjutnya kita mulai kuat dan kita jadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai godaan puasa.
Nah, jadi inilah salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa. Di baliknya ternyata tersembunyi nilai-nilai filosofis yang indah jika kita renungi dan rasakan, termasuk dalam The Law of Polarity ini. So, jadi ini yang dapat aku share ke kalian. Semoga bermanfaat dan lebih semangat menjalani ibadah puasanya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.